sofa panas bisa ganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke. Joffrey, suara lo habis ya? Hah? Tadi nyanyi di sana. Ada dong, ya. Berapa lagu di sana? Nggak dihitung sih, paling kisaran 10 mungkin. Dapat dong. Hah? Bisa dong. Pakai rahasia mau gua ngomong aja dapat berapa lo? Gua paling minta beliin kopi doang di bawah. Aduh, sendiri aja nih. Kenceng kayaknya nih. Amin. Bisa kali. Bisa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast, salah satu podcast kesayangan Anda, Sofa Panas, persembahan dari KSP atau Krakatau Sarana Properti. Jangan lupa tetap dari Cilegon, Banten. Nah, ini ada episode yang khusus hari ini karena narasumbernya, kalau buat saya sih cantik. Tapi sebelum ke narasumber, seperti biasa, ada teman saya yang udah mulai ngantuk nih, jangan minum obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan juga Bung Aris Darsono di Sofa Panas. Oke. Bung, kali ini siapa bintang tamunya nih? Ntar dulu nih teman gue nih, lu biasanya langsung keluar, lu sekarang di sini aja nih. Ada apa nih? Nggak tahu nih, agak berat kakinya. Bingung juga tuh. Kenapa? Ada yang mengganjal. Tapi lu kalau berdua duduk sebelah-sebelahan kayak kopi susu loh. Lu kopinya tapi, ya kan? Nggak apa-apa jadi kopi. Nggak apa-apa jadi kopi. Ya udah ntar jangan bahas kopi susu sekarang. Ini Siap. lagi soal panas. Lu istirahat dulu, ntar gue panggil lagi. Oke. Jangan lama-lama di sini mengganggu gue loh. Siap. Jangan lama-lama di sini. Ya kan? Hati-hati, balik lagi bos. Siap ya. Apa ada lagi nih? Ke sebelah lagi? Enggak? Oh, makin banyak aja kayaknya nih. Oke, ini tamunya yang terang cewek. Perempuan asli Serang. Jadi perang. Perang? Perang apa? Perempuan Serang. Oh, perempuan Serang. Iya. Bisa. Bisa ya? Bisa ini perang. Cuma namanya gue lupa tadi. Siapa namanya? Dania. Dania ini yang punya toko kelontong di Serang. Toko kelontong? Iya. Jualan lontong? Nah, toko kelontong aja. Oke. Ngerti nggak maksud gua? Nggak. Ini bisnisnya macam-macam. Oke. Aneka rasa, aneka rupa, macam-macam. Jadi gua berangkat toko kelontong aja deh, udah. Apa lo mau gua ada? Palu Gada. Kira-kira. Oke. Palu Gada juga nih alirannya. Ya nggak? Ya? Itu biasanya lahir dari rasa kepepet tuh. Gitu ya. Karena kepepet jadi kreatif. Tanya aja langsung. Chef, lo tanya deh, Chef. Apa kabar? Kamu kayak kucing saya? Kayak kucing saya. Kok kucing? Warnanya biru matanya. Oh ya. Oke, sekarang ngapain aja nih? Dania. Apanya? Kegiatannya? Kegiatannya ngapain aja? Kegiatannya hari-hari ya ngurusin usaha aja. Ngurusin usaha. Usia berapa sih Dania? Usia 31. 31 udah jadi pengusaha. Udah jadi pengusahanya mah dari umur dulu-dulu. Dulu tuh berapa? 11 Dari tahun? zaman sekolah. Oh, zaman sekolah. Zaman sekolah di SMA maksudnya? Iyalah, mulai suka. Dulu tuh suka iseng-iseng jual apa. Oh, Tapi jadi- setiap yang dijual tuh peminatnya banyak aja gitu. Oh, gitu-gitu. Jadi suka cari peluang, apa nih yang lagi hype gitu loh. Oke. Misalnya nih, peluang di Cilegon nih, melihat Cilegon, usia kamu 31, kamu melihat pasar itu di bawah usia kamu apa di atas usia kamu, apa tergantung segmen pasarnya nih? Kalau mau dibandingkan Serang sama Cilegon, sebenarnya Cilegon tuh lebih luas segmen pasarnya. Lebih luas? Iya. Dari mulai anak muda, dewasa, bahkan orang WNA-nya pun di sini banyak karena banyak perusahaan-perusahaan luar yang buka lapangan pekerjaan di sini gitu. Kalau di Serang lebih lebih banyaknya orang-orang lokal. Usia 31. Iya. Bisnisnya macam-macam. Siapa yang ngajarin kamu bisnis? Nggak ada. Masa nggak ada bapak, ibu gitu?
Orang tua semuanya ASN. Pegawai negeri? Iya, dari dulu. Oh ya? Nggak ada Masa yang nggak ada yang menginspirasi kamu jadi gue pengen ada peluang nih kayaknya ini jadi duit nih. Ada peluang ini jadi duit nih. nggak ada. Nggak ada yang Dari ngajarin? dulu semua keluarga nggak ada yang pengusaha sama sekali. Cuman kamu aja? Iya. Jadi Jangan sebut pengusaha lah, berbisnis gitu iya ya? bisnis nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Ini ya, aneh juga nih. Biasanya orang ya berbisnis itu apapun kegiatannya pasti ada inspirasinya gitu. Lihat Iya. siapa, ya kan? Kakaknya lah, saudaranya, temennya, atau baca majalah lihat wah ini sukses nih, gue pengen nih kayak dia nih gitu, kira-kira gitu. Kamu nggak ada? Nggak ada. Jadi awalnya itu sebenarnya kalau ASN kan bisa dibilang dia ada masa pensiun ya Om. Aku manggilnya Om atau apa nih? Nggak. Saudaranya ketawa, saudaranya. Aduh, kacau nih saudaranya ketawa. Jadi nggak enak nih gue. Iya Terus kan naik- kalau naik. ASN itu kan ada masa pensiun. Bisa disebut ada masa kejayaannya lah kalau ASN itu. Jadi kalau udah pensiun udah terus dulu tuh greget kayak ngelihat papa suka ngomong, "Pak, buka usaha lah kalau nanti udah pensiun mah kan bisa ada kegiatan atau apalah gitu, jaga toko atau gimana." Enggak, susah, nggak ada jiwanya gitu dibilang. Iya, Suka iya, greget sendiri. Jadi Itu jawaban-jawaban klise itu. iya, Nggak ada nggak bakat, bisa. saya nggak ada bakat gitu ya. Susah katanya usaha tuh nggak gampang bla 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 segala macem, tapi dari dulu tuh udah kayak pengen orang tua tuh suruh usaha tapi nggak ada yang Ibu mau. gimana ibu? Sama juga? Kalau ibu kan aku kelas 1 SD udah meninggal. Oh, sorry, udah nggak maaf, ada. maaf. Nggak apa-apa. Jadi lebih banyak komunikasi kan setelah dewasa tuh sama papa gitu. Gitu. Nah, kamu di keluarga, saya dengar tadi kita ngobrol-ngobrol di luar tuh anak paling kecil ya. Iya, Kakak kamu nggak ada yang bisnis? nggak ada, pekerja kantoran semua. Pegawai semua? Nah, ini agak aneh nih, dia dari mana nih? Rusak apa deh? Bentuknya apa? Produk pertama yang kamu belajar untuk dijual Produk apa? pertama aku waktu SD. Oh, SD? Iya. Sebenarnya kayak dulu kan SD ada teman satu geng lah. Teman satu geng di rumahnya suka ngajakin bikin coklat tuh Om. Coklat yang kita buat sendiri terus dicetak sendiri pakai Es krim. kayak es krim tapi dia coklat. Kita bawa ke sekolah tuh teman-teman pada suka, dibilang udah kita jual aja. Aku Oh, dari bilang situ gitu. mulainya? Jual pada laris itu tiap Nggak, hari iya, beli. dari situ mulainya? Dari mulai kayak ih jualan seru juga ya, bisa dapat duit gitu. Kayaknya mulai ngerasa oh bisa dapat duit ya udah cari apa lagi nih yang bisa dijual kayak gitu. Oh, jadi triggernya di situ ya? Kan kalau usaha itu kan nggak lantas jadi besar ya. Iya, pasti. Untuk merambah itu kan perlu dari bawah. Gimana cara menghilangkan gengsi itu? Biasa nih, biasanya orang mau berdagang kan, aduh gengsi gue jualan, kelihatan miskin. Aduh gue malu Iya. nih, gue kan anak itu, gitu loh. Itu gimana caranya? Kalau aku malah nggak ada dari orang tua ya, walaupun dulu bisa dibilang nggak kekurangan pun, tapi nggak pernah diajarin buat gengsi segala macam. Jadi Gitu. orang tua juga ngebebasin mau anaknya kayak gimana juga. Yang penting berjalan di hal-hal yang positif aja. Nggak ada gengsi. Kalau dibilang gagal, udah berapa kali usaha yang gagal Oh, sih. pernah gagal juga? Sering Om. Sering ya? Sering. Jadi coklat dicetak tuh, laku. Laku. Laku berapa tuh? Dulu jual mulai 2.000 sampai 5.000. Pada saat SD tuh kan maksudnya jarang yang punya uang jajan segitu. Tapi Tapi habis aja. ya. Oh, jadi Itu emang bawanya pakai apa bawanya? Pakai Tupperware. Nyebut merek enggak nih? kau pakai 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 kotak plastik itu. tempat plastik. Kotak plastik, kontainer namanya. Iya, iya gitu. Oh, Sekali iya. bawa berapa biji? Banyak lah. Ada sekali bawa 20, 30. Iya. Habis tuh, Habis. setiap hari. Jualannya nggak tiap hari. Oh gitu. Kalau lagi pengen. Terus habis coklat apa? Coklat. Terus dulu tuh kayak zaman SD suka tuker-tukeran surat, bales-balesan surat. Heeh. Aku tuh suka
bikin ini loh prakarya, jadi kertas dibentuk apa biar lucu buat balas-balasan surat itu dijualin kayak gitu ke teman-teman. Oh, jadi setiap peluang kamu melihat ada Iya, setiap ada peluang tuh. asik dong ya. Iya. Asik ya. Itu kan waktu kamu dagang coklat, terus apa kertas buat surat segala macam, pasti ada yang lain lagi kan? Udah sih yang diingat waktu SD itu. Nah itu atau SD kan? Nah pertanyaannya adalah gini, itu orang rumah komentarnya gimana? Jadi kan dulu tuh semenjak ibu nggak ada, jadi lebih kayak di rumah tuh udah mulai survive sendiri. Oke. Walaupun masih dicukupin sama papa, cuman kayak nggak bisa diem. Mungkin karena di rumah sendirian, bengong gitu. Jadi apa ya? Kayak kesel sendiri cari kegiatan. Aku dari dulunya gitu sampai dewasa pun walaupun sempat kerja kantoran misalnya, tapi tetap usaha juga iya. Jadi nggak bisa tuh diem satu kegiatan tuh nggak Dasarnya bisa. nggak bisa diem orangnya nih. Iya, Iya. nggak bisa. Mbak Dania Noviani ya? Iya. Noviani. Itu yang ngasih nama siapa? Ya orang tua lah, Orang tua. Iya gue tahu. Iya. Siapa bapak ibu? nggak tahu. Nggak tahu juga. Nah pertanyaannya adalah, biasanya gini, kalau orang Tionghoa ya, nama itu ada artinya gitu, membawa arti. Misalnya, gue pengen anak gue jadi pedagang, Iya. itu namanya udah disiapin tuh kalau Tionghoa gitu. Anak gue akan dagang rotan, Iya. nah, namanya udah disiapin. Anak gue akan buka restoran, namanya udah disiapin. Kamu gitu nggak? Sebenarnya kalau mau dibilang, kayaknya aku tuh anak yang tidak diharapkan tadinya. Hah? Iya. Yang bener nih? Kan kakak-kakak tuh usianya udah pada jauh. Oh nggak sengaja jadi? Iya, nggak sengaja. Oh. Bener. Jadi pas waktu itu lagi naik haji, orang tua lagi naik haji tahun 91, itu nggak ketahuan kalau hamil. Oh gitu. Jadi bedanya jauh nih? Jauh bedanya sama kakak-kakak tuh jauh. Bisa begitu ya? Iya, Tidak terencana jadi? tidak. Oh, jadi keluarnya begini? Iya. Bagus deh. Sayang tuh bapak ibu kamu nggak bikin yang terus bikin yang nggak terencana. Ini hasilnya bagus ya nggak terencana. Gitu ya? Iya. Mungkin karena itu ya nggak terencana jadi muncul satu produk yang beda. Beda. Gitu, sama yang pendahulunya kan. Antara lain dia suka bisnis kan. Iya. Nah, di usia 31 tahun sekarang, apa aja sih bisnis kamu itu apa aja gitu? Coklat udah enggak ada coklat ya? udah enggak. Nah, udah ketinggalan zaman itu. Terus kertas tadi itu juga enggak ya? Udah enggak. Apa dong sekarang? Sekarang sih yang masih berjalan ada beberapa kayak dekor, party planner. Itu kebenaran aku party planner pertama di Serang dari tahun 2015. Dekor, Party planner. party planner. Oh ya? Iya. Apa Jadi aja partinya? merencanakan sebuah pesta sampai ke masalah dekorasi. Iya. Pemesanan tempat termasuk? Tempat biasanya dari kliennya. Oh, jadi kamu hanya party Dekor, plannernya aja. Jadi kamu hanya dekor aja? Iya. Kan Pasti dekor ada- juga udah ada- repot ya. Hah? Iya. Udah repot. Dekor saja sudah repot. Repot. Pasti ada orang kreatifnya dong. Orang kreatifnya ya saya sendiri. Jadi Tapi kamu saya punya tim gitu loh. gitu. Iya. Tetap nggak bisa kalau diserahin ke orang tuh. Karena itu rasa ya. Iya. Menghias itu kan Feel-nya rasa. beda. Ya. Benar. Setuju. Itu perasaan berbicara Iya, ya. benar. Oke, aduh Betul. ngeri. Jadi kamu menjual jasa sebenarnya, menjual jasa. Iya, bisnisnya jasa menyenangkan nih. orang, ya, menyenangkan orang. Maksudnya jasa bener-bener. Apalagi selain party planner? Party planner, terus salon. Oh, salon. Punya salon juga? Salon perempuan. Punya salon. Salon perempuan. Joffrey? Khusus perempuan apa perlu laki perempuan? Laki bisa, cuman kalau laki mungkin hanya dari daerah kepala aja. Kalau Wah, perempuan bener-bener. dia Teman saya perlu tuh. Kepala doang dia. mampir-mampir lah. Gitu ya. Iya. Salon, party planner apa lagi? Butik cafe. Butik, kafe. Jadi Terus kalau butik cafe dia konsepnya gabung. oh di kafe ada butiknya. Iya, lantai 1 butik, lantai 2 Butik baju? Iya, baju cewek. Lantai 2, 3 rooftop itu kafenya. Di rooftop ngapain? Ya di rooftop ya Tempat duduk juga. tempat duduk-duduk Kafe aja, gitu. iya. Jadi Jadi 3 lantai kafenya. 3 lantai ya. Wah, berani juga ya. Dia berani dia mix tuh sebuah bisnis
Dalam satu tempat. Iya di satu tempat. Tapi pasarnya salon, pasarnya kafe juga. Enggak, ini ada beda, nggak? tapi beda tempat kalau Beda salon tempat. sama kafe. Oh, beda tempat. Ada pasar ya di Serang? Ada. Kebenaran aku tuh apa ya? Sebenarnya Serang itu udah jarang loh orang-orangnya nongkrong di Serang, dia udah banyak ke daerah Keluar. Tangerang, Jakarta. Cilegon Karena di juga ya? Cilegon ya? Cilegon kurang sih kalau kata aku. Gitu ya? Iya. Tapi maksudnya di Serangnya tuh tidak kurang apa ya? Kurang berkembang. Daya belinya nggak ada atau? Bukan, ya mungkin pada nggak berani mencoba untuk pelaku usahanya. Tidak berani mencoba nih dalam arti kamu sudah pelajari atau memang daya belinya lagi lemes nih? Kalau masalah daya beli dirasa di mana juga ada alurnya sih Gitu kalau naik turun. Ada naik turun Paling ya? rame-rame tuh di tanggal muda kayak gitu Oh, ada oke. alurnya. Oh habis gajian lah gitu Iya. ya? Kalau untuk range harga berapa sih yang ideal sih yang paling potensial gitu di daerah kamu? Untuk apa? Menentukan harga jual di segmen kamu, Tergantung ininya apa? produknya. Tergantung Nggak, produknya. gini. Sekarang kafe, terus butik sama satu lagi apa? Salon. Enggak, yang satu tempat. Ya itu aja butik kafe. Butik kafe, satu tempat tuh, 3 lantai. 3 lantai. 4 lantai. Oh, 4 lantai? Iya. Di 4 lantai itu minat masyarakat Serang untuk berkunjung ke tempat kamu average berapa persen? Minatnya sebenarnya karena mungkin tempat kayak gitu di Serang baru ada, orang tuh kayak udah takut, ih tempatnya mahal, padahal enggak. Ada kesan gitu. mahal? Ada. Padahal enggak. Berarti bagus dong tempatnya. Enggak juga. Ya istilahnya kita dekor interiornya ya Biasa aja sebenarnya. nggak biasa, maksudnya dicari yang beda lah dari tempat-tempat Unik kafe lah, yang unik lain. ya. Ada keunikan ya. Iya. Nah itu kamu berani bersikap begitu, tentunya udah dipelajari dong marketnya Iya, siapa, pasarnya. Iya. ya kan? Apakah ini menengah ke bawah atau menengah ke atas? Itu siapa yang bikin pengamatan? Pengamatannya waktu itu sebenarnya aku pas awal bangun nge-hire 2 konsultan untuk R&D menu bar sama kitchen. Jadi sambil di situ ngobrol bertiganya. Oh jadi kamu punya konsultan? Tapi untuk ke kafenya? Iya. Yang butiknya? Kalau butik aku sendiri, Butiknya itu lokal produk atau impor? Ada impor juga? impor. Impor? Semuanya? Iya. Wih gile. Wah gila nih. Produknya impor deh butiknya. Iya, Itu impor kan cewek. datengin barang-barang itu ada ongkosnya, transportnya, terus harga jual gimana tuh? Aku ada temen di sana. Gitu. Jadi suka tektokan. Jadi sebenarnya bisnis itu networking ya. Iya, networking. Networking, kenal siapa, ada peluang, yuk titip yuk. Jadi kamu order sesuai dengan minat masyarakat gitu ya? Iya. Ini yang lagi laku udah Serang ini gitu. Apa ya? sih Tapi enggak, sebenarnya kayak orang tuh ngeliat aku pakai apa, pada kepo nanya beli di mana kayak mikir kenapa nggak bikin Sendiri ini gitu ya? sendiri ya gitu. Enggak, kenapa? Kamu tahu kenapa orang pernah nanya gitu. Kalau kamu pakai, Neng, bagus tuh, beli di mana gitu kan? Iya. Akhirnya kamu berpikir, gue bikin sendiri deh. Iya, itu balik lagi mencari Tapi peluang. orang lupa satu, Apa? kapstoknya. Apa tuh? Lu mau pakai apa aja keren aja gitu loh maksudnya. Asik deh. Bisa. Bisa. Iya kan? Mau pakai kaos singlet juga jadi bagus kalau iya. pakai kan. Kira-kira gitu loh kan. Jadi orang ketipu juga gitu kan. Ini bicara kapstok nih. Tapi enggak, orang dagang gitu. Iya. Iya Biarin kan kemakan iklan. Iya. Orang dagang tuh gitu emang cara mempengaruhi emosi orang ya macam-macam kan. Iya. Ya kan? Dia tahu badannya bagus apa segala macam. Gua pakai sendiri deh. Beli di mana lu? Tempat gua aja ada kok. Iya. Gitu kan. Iya nggak, Chef? Yoi. Aduh jadi pengen hasing nih gua. Terus Chef. Ya. Hah? Lu nggak? Blank nih. Blengsak. Alias belangsak nih. Oke, Neng. Iya. Apa nih? Si teman saya nih, Chef Aryo lagi terkagum-kagum kayaknya. Dia lupa mau nanya. Saya lagi yang nanya nih. Boleh. Ya kan?
hobi kamu apa selain bisnis tadi? Atau ada bisnis lain lagi yang belum tercapai? Apa ya? Ada pengen apa lagi nih, gue pengen punya bisnis apa lagi nih gitu? Pengen ada. Cuman masih nantilah. Rencana sih pada kan suka ngobrol sama yang pelaku-pelaku kayak atau kayak bisnis konsultan, temen gitu. Mereka sih pada bilang udah jangan buka di Serang lagi gitu. Coba di luar. Coba di luar Serang. Cuman masih belum tahu karena ini juga masih sebenarnya butik cafe itu kan baru berdiri juga, masih hektik, masih susah bagi waktunya juga. Udah berapa tahun sih itu butik sama? Baru buka Februari kemarin. Oh tahun baru ini? launching ya. Oh kira udah lama. Itu kafenya juga? Iya barengan butik Bareng. cafe. Oke, di era sosial media ini ada yang bilang apa yang terjadi di sana dibawa ke sini, apa yang ada di sini dibawa ke sana. Itu bagaimana? Membawa tren, misalnya membawa apa yang ada di Jakarta ke sini. Iya. Apa yang ada di sini dibawa ke Jakarta gitu. Ya iya itu balik lagi tadi aku lihat kayak orang Serang itu udah jarang, maksudnya udah banyak yang main keluar Serang. Oke, itu datanya, data begitu. Karena aku juga kan suka ngamatin gitu. Mengukurnya dari mana itu? Dari yang aku lihat di sosmed aja. Oke. Kayak gitu. Trafficnya ya. Terus kalau aku ke Jakarta apa sering ketemu orang Serang. Oh gitu. Iya. Nah orang Jadi Serang kayak- ke Jakarta ngapain? Kalau aku ya makan, Nonton, belanja. nongkrong, belanja gitu. Oh sekarang gitu ya? Iya. Jadi ke Jakarta mereka justru? Ke Jakarta. Wah berat dong buat kamu. Berat apanya? Berat karena Ya karena waktu itu di Serang kan belum ada. Enggak, artinya gini, beratnya gini. Kalau orang Serang, konsumen-konsumen yang harusnya jadi konsumen kamu, dia beralih ke Jakarta, artinya secara nggak sadar mereka udah bikin perbandingan. Ngapain gue ke tempatnya si itu? Gue ke Jakarta aja deh, variasinya lebih banyak, Iya. banyak pilihannya, macam-macam kan Iya. jadinya. Nah itu kamu pikirin nggak akan terjadi situasi itu? Iya pasti. Makanya kenapa walaupun kita buka kayak gitu, kita ngikutin pasaran Serang. Yang hal seperti itu di Serang sama di Jakarta dari segi harga pasti beda, Om. Iya. Mau ke Jakarta harganya pasti lebih mahal. Gitu ya. Iya. Jadi harga kamu harga terjangkau di Serang. Ikutin pasaran Serang. Nah kalau produknya import, Masih masuk lah, nggak mungkin orang jualan mau rugi. nggak, tapi kan import mahal tuh. Import barang kan mahal. Enggak lah, kan kita pilih-pilih juga. Pilih-pilih dulu barangnya. Umumnya yang laku di Cilegon apa kalau pakaian? Serang, Di Serang. ini baju. Entah baju, entah rok, entah jeans. Daily outfit aja, hari-hari. Pakai Oh, daily hari-hari. outfit. Daily outfit. Apa sih di Serang daily outfitnya yang top? Ya paling apa kalau cewek mah atasan, bawahan atau tunik yang pakai hijab. Justru kalau dress tuh jarang orang daily pakai Di dress. Serang jarang. Di Serang jarang Kalau jeans gitu laku juga. laku. Tapi jeans import lo mahal ya. Iya. Ya kan? Tapi jarang sih yang jeans tuh sekarang udah pada mainnya warna bahan gitu, celana bahan tapi yang warna-warni. Balik model zaman dulu ya. Iya, Yang- warna-warni. Iya, yang cut bray. Yang anak kucing bisa masuk. Ya kan? Dan makanya Jakarta bersih ya Dia betul ya. kalau duduk kelamaan anak kucing masuk bos. Iya iya. Itu Pinter-pinter aja sih. saya mau nanya lihat satu target nih. pasar. Lu Iya. jangan marah ya. Apa? Itu zaman gua muda tuh haknya segitu tuh. Iya, sekarang balik lagi kan. Iya. Emang Om sekarang udah tua, kayaknya masih muda deh. Enggak, maksud gue gini loh, zaman gue masih remaja dulu. Oh, iya. Ini hak-hak gue segini nih. Coba bisa lihat nggak? Oke. Coba lihat. Bisa buka dong. Cowok yang pakai. Cowok. Nih lihat nih. Tuh. Ya kan? Namanya wages namanya. Benar nggak? Clothes. Clothes. Iya. Oh oke. Ya kan? Gue cuma kasih tahu aja sama lo. Ini kan lagi musim lagi nih sekarang. Di Indonesia nih semua pada pakai hak-hak begini nih. Mau cewek mau cowok. Hati-hati. Jangan naik bus. Kenapa? Berantem lo sama orang. Tapi itu bisa buat telepon loh. Keinjak-injak. Bisa buat telepon coba. Halo halo. Halo, halo. Nggak bunyi. Sama dong. Iya iya iya. Aduh, luar biasa sih Neng nih. Lo ini ya, 30 tahun tapi, wah, lo perjalanan hidup lo insya Allah masih lama tuh.
Gua Amin. kayaknya kalau lu udah berani kayak gini bisa jadi gede loh. Amin. Asal orang bisnis tuh modalnya cuma satu, nyali, Iya, benar. iya kan? Kalau takut ya jalan di tempat. Pilihannya kan cuma 2. Bergerak atau jalan di tempat. Iya. Kalau bergerak ada 2 resikonya, berhasil atau gagal. Iya. Tapi setidaknya masih punya pilihan. Tapi Iya, kalau benar. jalan di tempat kita gitu-gitu aja. Gua Bener setuju. ya? Gua setuju. Untuk segala macam hal, di mana Iya. kita diam, semua akan diam. Iya, benar. Nggak lihat apa-apa kita. Kita harus bergerak. Hasil mau jelek mau bagus nggak ada Nah, urusan. Yang iya. penting kita Iya. bergerak. Bergerak dulu ya. Ini dia nih teman saya nih Joffrey juga begini. Dulu pemain kendang. Oh, Dulu iya. dia pemain kendang. Ganti main gitar, nyali. Iya. Wah, awal-awal orang nggak ada yang demen, lu biasa main kendang main gitar. Gitu. Wah, sekarang laku banget dia. Oh iya. Tudung. Tendang. Iya. Itu lokasi bisnis dari rumah jauh. Di Serang sih semua lokasi nggak ada yang gitu jauh sih. Ya masih bisa dikejar lah ya. Masih bisa dikejar. Oke. Pertanyaannya kenapa gue tanya gitu? Orang dagang tuh selalu kan mikirin transport. Iya. Apa-apa dihitung, transportnya belum dihitung. Iya. Apa, gedek banget gue Iya, dengerin itu. iya benar. Lo kalau mau kasih harga, aneh lo. Bukan dari tadi dihitung gitu. Serang itu butuh apa sih sekarang? Sekarang 2023 nih. Apa sih? Peluang apa yang bisa kamu lihat? di Serang tuh sekarang lagi banyak menjamur, orang buka coffee shop sih yang aku lihat. Oke, itu nasional tuh di mana-mana ya. Iya ya, di mana-mana. Lagi banyak itu di Sama Serang. Cilegon juga gitu. Apa yang membedakan supaya gimana cafe shop kamu bisa lebih ramai dari yang lain? Itulah yang ngebedain orang buka coffee shop. Kalau aku lebih ke cafe. Jadi nggak terlalu fokus Nggak latah ya? Iya, nggak terlalu fokus di coffee-nya, tapi memang kita ada coffee pun ada. Tapi kita sediain tempat tuh buat kumpul, makan, enggak cuman sekedar ngopi aja gitu. Kayak gitu. Nah, boleh tahu menunya apa sih? Khasnya di kafe kamu? Sebenarnya untuk sekarang yang udah best seller banget sih kita dari dessertnya Om ada matcha miso. Hah? Matcha miso namanya. Apa itu? Dia tiramisu cuman dari matcha. Oh, dari kirain tea. macan, tadi dengar macan misu. Matcha. Oh, matcha. Matcha. Kalau macan ngaung. Green tea gitu ya, green Iya, tea. iya, Green iya. tea. Tapi tiramisu. Iya. Misu nih. Wah, pesan apa Pak? Misu. Gitu. Macan misu. Oh, itu paling laris. Iya. Kalau makanan beratnya? Makanan beratnya banyak sih. Apa Kayak nasi goreng gitu ya? nasi goreng pasti ada kita sediain. Enggak yang favorit di sana. Nasi goreng sih favorit. Padahal sebenarnya kita tuh French food bukanya tuh, tapi tetap kan kita sesuaiin sama French. Iya. Prancis. Selera pasar. Iya. Tanya sama chef tuh. Iya. Tapi Kapan-kapan bener, main ya. Kamu udah Gitu. benar. Artinya kamu membaca selera pasar. Iya. Kayak saya jual pizza nih. Iya. Tapi ternyata ya ada yang minta ayam geprek ya. Iya. Udah gue jual ayam geprek Iya, aja. iya. Gitu, nggak apa-apa. Tapi pizzanya tetap. Iya. Kenapa Prancis? Ya karena belum ada di sini. Oh. Belum ada. Dengan Supaya rasa tahu. yang apa ya? Dengan tes yang beneran enak. Karena yang aku lihat menu pada bikin kafe tapi menunya tuh kayak so-so lah Nah, dari jadi segi makanan. dia ini Enggak. Ini dia bikin menu Prancis. Mesti hati-hati loh. Kenapa tuh? Ya kalau rasanya taste-nya beda nggak kayak Prancis bener gimana? Nah justru itu kita ngikutin selera pasar balik lagi. Nggak, kamu belajar dari mana? Aku kan ngerekrut ininya, ada Oh, ada head chefnya. consultant-nya, iya. Iya. Jual menu Prancis di Serang ini luar biasa berani Iya. gitu ya. Ini gue penasaran nih. Apa kok ke Prancis ya? Ya kepengen aja dia atas dasar dia suka, kemudian orang Serang kepengen mencoba masakan Prancis. Apa nggak dilihat tuh yang paling laku di Serang apa gitu? Chinese food atau apa gitu? Kalau kayak gitu udah banyak Om, aku buka juga orang kayak nggak akan excited, nggak akan penasaran. Tahu nggak nih? Oke. Lo makan bandeng apa namanya? Pecak bandeng, Pecak bandeng di Serang top banget tuh. yang ada tulang atau nggak ada tulang? Gue lupa deh. Yang terang daging semua dah. Asik banget. Tapi kayak gede sih restorannya emang. Yang punya jilbaban juga tuh, siapa sih namanya? Ah, gue lupa. Ah, itu mantep banget. Iya. Abang nggak buka gituan. Enggak. Sian amat enggaknya. Iya, jadi memang usianya Mbak ini
lagi seneng ke sana Iya. gitu. Iya. Jadi mengerjakan sesuatu Jadi yang ini dia senang. ini perpaduan antara bisnis sama ya obsesi pribadi ya. Ya, bisa Ya kan, dibilang. sama ini apa? Kayaknya ini si Neng ini seorang perempuan yang imajinatif ya. Iya. Dia melihat peluang, Melihat, wah, gue pengen ini. punya visi seperti ini, seperti itu. Ya orangnya imajinatif, kreatif, punya nyali. Ya udah ini sih, modalnya udah bagus banget. Iya, iya, iya. Modalnya bagus. Tinggal gimana nih ngembangin bisnisnya. Karena kan mesti tahu dong situasinya juga lagi nggak normal kan. Iya. Apa dunia lagi resesi. Memang Indonesia nggak terlalu parah, tapi seenggaknya ada pengaruh kan. Apalagi daerah. Itu dipikirin nggak gitu-gituan? Dibikin sebenarnya kan ngebangun ini udah dari tahun kemarin ya Om. Sebelum Baru- pandemi ya? Atau Enggak, pas pandemi? pas udah beres pandemi, udah mulai naik, mulai berani. Terus baru denger kabar resesi itu akhir-akhir tahun kemarin. Gitu. Tapi udah mau jadi, ya udahlah Bismillah aja, kayak gitu. Ya itu yang paling benar akhirnya ke situ. Akhirnya Bismillah lah udah. Ya kan insya Allah nih. Seneng aja nggak buka lapangan pekerjaan buat Berapa sih karyawannya? yang di mana? Yang satu building itu yang 4 lantai. 21. Hah? Wow, 21. Gila banyak juga nih. Berat loh AHP-nya. Itu digaji semua? Iyalah, Ya gue nanya aja. masa nggak digaji? Gua ini. Maksud gue ya masih digaji. Cuman kan 21 orang. Iya. Gila. 21 orang tuh berat loh. Ada overheadnya sampai 25 juta Apanya? overheadnya untuk biaya gaji. Lebih. Lebih ya? Iya. Tuh berat itu. Gila. Hebat loh. Gila deh. Aduh nekat deh orang. Iya, iya. Itu kalau ada Bung Karno, panggil kamu. Kenapa? Perempuan yang berani very pericoloso. Iya lah. Apa tuh artinya? Menyerempet bahaya. Oh. Betul. Kalau ada Bung Karno dipanggil. Bung Karno suka sama orang-orang muda kayak gini nih. Yang berani menyerempet bahaya. Nggak mau, paling benci tuh dia orang anak muda yang di rumah diem nggak jelas. Iya. Dia lebih suka anak muda, ini kalau kata Bung Karno nih di bukunya bilang gitu. Saya lebih suka lihat anak muda yang di luar rumah ngerokok, minum, apa sih, nggak apa-apa. Iya. Daripada yang di rumah ngelamun gini, nggak jelas juga juntrungannya. Iya. Anak masih kecil-kecil? Kecil-kecil. Masih kecil-kecil ya? Sering ketemu? Sering? Pasti deh, ketemu tiap hari ya? Nggak protes, ibunya sibuk? Enggak, udah biasa. Udah biasa? Iya. Paling gede berapa tahun? 8. Paling kecil? 3. Wah, masih pertumbuhan semua ya? Masih perlu si ibu loh itu. Iya. 3 masih ya. Iya kan? Masih perlu ibu. Itu kamu gimana bagi waktunya? Ya kalau istilahnya malam sih kita balik, anak-anak masih ada ya sesempetin main bentar-bentaran kayak gitu. Kalau weekend atau ada waktu kosong ngajak Kalau jalan. anak-anak nggak ada ya, ada bapaknya aja gimana? Ya bagian sama bapaknya. Oh, mainin juga bapaknya. Tok tok tok. Kalau tadi soal butik ya, Iya. yang diminati itu katanya nih pasar hijab, itu betul nggak? Tergantung, nggak semua orang suka. Maksudnya rata-rata di Serang pasti hijab, tapi nggak Nah. semua orang gaya hijabnya tuh yang lempeng kayak cuma dress gitu. Sekarang tuh pada senangnya kayak Fancy mix ya? and match ya. Fancy ya. Oh, di Kayak usia-usia kamu mix and match. Cuman ya? gini. Nggak usia saya juga sih Iya, kayaknya. Yang tua-tua juga banyak yang Iya, begitu. sekarang Kadang-kadang nggak suka, aduh aneh juga nih. Gila. Maksudnya ya oke lah lo berhijab silakan lah, Iya. oke lah. Itu keyakinan. Tapi maksud gue hijab yang Disesuaikan. biasa-biasa aja lah. Ini yang wah pakai Yang dililit ke atas. iya yang di atas sih ada kayak candi Borobudur. Begitu ada angin. Kenapa Bu? Ada angin tak copot. Sibuk jadinya. Iya, Itu iya. nggak yang begitu-begitu kan hijabnya? Enggak. Yang simpel-simpel begini. Simple ya? aja kayak gini. Bagus. Bagi waktu sama anak-anak bisa, ya kan? Bagi waktu sama keluarga bisa lah, nggak ada masalah bisa ya.
bisnis juga bisa. Sekarang gini, di perjalanan bisnis yang ada setahun lebih, Yang mana? semuanya lah, Oh lebih. 2 tahun ada. Yang dekor aja udah 2015. Oh, udah lebih lama lagi? Iya. Oke, dari semua bisnis, perjalanan bisnis kamu, kan pasti ada saat-saat apes. Iya. Ya, belak-belakannya rugi lah. Gua udah payah nih, semua rugi. Satu pihak lu mesti bayar listrik, lu mesti bayar karyawan, lu mesti belanja juga kan, buat bahan makanan dan segala macam kan, buat kafenya tuh. Salon juga perlu dibelanjain juga kan. Tapi lu rugi. Pertanyaan gua, seusia lu gimana ngatasin keribetan ini nih? Lu mesti bayar gaji, lu mesti bayar listrik. Gimana lu ngatasin, memanage diri lu bisa atasin semua dan lu tetap kelihatan cantik. Gitu. Kalau Closing pesan-pesan. Kalau namanya usaha sih kita harus siap sama segala resikonya sih Om. Sebenarnya yang penting dari usaha tuh bukan masalah berjalannya usaha, tapi mentalnya. Bukan sebagai kita nih sebagai pengusaha, kita ngejalanin usaha itu disebut pengusaha, enggak. Pengusaha tuh mentalnya udah siap belum jadi mental pengusaha. Gajian paling terakhir. Iya. Iya kan? Gajian paling terakhir malah kadang nggak gajian. Yang Iya, penting iya. anak-anak Sering, dulu sering, deh. kayak gitu sering. Iya pernah lah. Yang penting orang-orang dulu deh. Kita orang misal karyawan tuh pusing mikirin besok makan apa. Kalau kita pusing mikirin Gimana bisa perut-perut bertahan. kalian gitu bisa bertahan kan kayak gitu. Iya, nih. Bagus banget nih. Itu namanya apa? Ibadah. Iya. Iya kan? Iya. Kalau lu ngerti itu, semua jadi enteng ya. Iya benar. Ini gue ibadah nih sekarang. Kelihatannya aja gue bisnis, gue usaha, tapi sebenarnya gue ibadah gitu, kira-kira gitu kan. Terutama untuk kaum muda, perempuan, supaya punya nyali kayak kamu nih. Iya, bagaimana memberdayakan perempuan nih? Gitu. Kalau kalian masih muda, Lihat kamera dong. oh ya, untuk kalian khususnya perempuan yang masih muda, jangan banyak jajan, kumpulin duit. Kalau bisa kalian buka peluang bisnis yang lagi lihat deh sekeliling kalian yang sekiranya masih bisa kalian handle, kalian mulai. Jangan takut untuk memulai sebuah usaha karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba kayak gitu. Kasih tahu dong. Lebih baik bergerak daripada diem. Lebih baik bergerak daripada diem. Karena kalau bergerak kita punya dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Tapi kalau kita diem di tempat, kita nggak punya kemungkinan Udah pasti apapun, gagal, ya? udah pasti gagal. Nah, itu. Kalau gue mau kasih 3 nih. Yang pasti sehat dulu nih. Iya. Karena kalau udah sehat, Nomor 1 itu. nomor sehat kita bisa belajar ilmu. Iya. Kemudian yang ketiga nih, ini harus gue lupa yang ketiga apaan. Gue udah serius-serius begini. Kacau juga nih. Gue udah pernah mau gini dan gue lupa jadi gitu, aduh susah. Punya juga. skill khusus. Oh, skill. Oke. Jadi yang pertama sehat dulu, sehat kemudian berilmu dan mempunyai skill khusus. Udah modalnya itu. Ya. Ya contoh lah kita berdua nih. Apa? Karena kita punya hal-hal yang orang lain nggak punya. Contohnya? Nanti kita kasih tahu. Oh ya. Nanti saya bisikin. Ada resep-resep dokternya di sini. Oh gitu ya. Tidak dijual bebas ya? Emang nggak bisa dijual. Seandainya gue jual, orang juga nggak bisa beli. Wah, gue nggak sanggup deh. Gue nggak segila lu. Apa sih gitu? Neng, makasih ya. Iya, Udah sama-sama. datang di Sofa Panas. Thank you udah diundang. Luar biasa. Demikianlah jumpa saya bersama jumpa kita semua untuk Anda. Mudah-mudahan pertemuan saya dengan pengusaha atau pelaku bisnis yang saya sebut toko kelontong tadi, karena apa aja dia kerjain, jadi saya sebut toko kelontong. Usianya masih 30 tahun, punya nyali, punya segalanya, nekat. Ingat pesannya, bergerak, jangan diam di rumah. Bego lo, gitu kalau diam di rumah. Ya kan? Ya, kira-kira gitu kan? Iya kan? Bergerak aja belum untuk dapat apa-apa, apalagi diam. Kira-kira gitu. Sofa Panas, persembahan KSP, Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Saya kembali kepada sahabat saya.
Ya, Chef Aryo Pramu dan juga Aris Darsono buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise. Follow Instagram kita Sofa Panas dan juga YouTube kita Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come on, everybody say